Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya ingin menunjukkan ini kemarin OB Desa Kapur review lah ya, melihat-lihat kapal yang habis ngedok ini. Coba perhatikan ya teman-teman ya. Ini ada warna-warni dan kayak playgroup. Tapi enggak masalah karena kita kerja di ini kapal tanker itu waktu di darat itu sangat sempit sekali, sehingga kondisi di kapal harus dibuat semeriah mungkin. Ya seperti inilah akhirnya. Jadi di sini ada air fan head untuk double bottom dan cover dam segala macam. Itu ventilasi ke udara sudah bagus ya, sudah dicat bagus. Tangga-tangga juga sudah, ini list untuk ini anti slipnya juga sudah rapi sekali. Nah ini kemudian untuk pipa pemadam ini sudah dicat lagi warna merah. Dan ini ada perubahan, kemarin ini warnanya grey ya seperti deck, sekarang udah diubah jadi warna hijau semuanya untuk railing ini, baik yang atas juga tangga-tangga, kemudian railing atas juga sudah itu ya, sudah dicat dengan bagus. Ini di deck kemarin tuh hanya sweep blast kemudian dicat. Nah ini high level alarm juga sudah di marking, kemudian petunjuk apa filling pipe. Nah ini memang warnanya warna-warni ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini untuk line balas berfungsi juga sebagai apa, sebenarnya bukan balas ya, ini transfer air dari belakang ke depan dan dari depan ke belakang, tapi tidak ngambil dari itu, tidak ngambil dari bilga dan juga tidak ngambil dari kotak laut. Ini benar-benar murni air dari dalam tangki. Ini warnanya dibikin biru sama sama merah ya, meriah lah. Coba tengok itu valve juga ya, valve ini aku mbuh ora ngerti karepe apa iki, siji ono warna kuning, siji ono abange. Sik engko tak takon sing ngecat. Kemudian ini manhole kargo COT2. Jadi seperti yang di video saya sebelumnya ya, untuk kapal-kapal ini sebelum apa Desa Seribu itu penamaan tangkinya itu tengah kanan kiri tengah itu enggak ada bedanya ya. Oh justru dibedakan ya, jadi sebelah kiri itu satu, yang tengah itu dua, yang sebelah kanan itu 3 ya, sehingga jumlah tangkinya itu sangat banyak. Ada 15, sebenarnya cuma ada 5 tangki 1 sampai 5 PCS, Port Center Starport. Cuma di sini dikasih nama 1 sampai 15. Oke, kemudian ini manhole cover dam, ini warna kuning-kuning ini ya. Ini permintaan Pertamina. Jadi harus disegel nanti. Ini untuk akses segel. Ini salah satu pencegahan penyalahgunaan muatan kemarin. Ini sudah segel. Kemudian ini double bottom fan yang seperti yang lain juga. Fan ini dicat merah, ini saya tidak tahu ya maksudnya apa. Merah dan kuning, yang lainnya. Oh, mungkin nanti akan merah dan kuning semua nampaknya. Cuma ini belum dicat aja. Sepertinya gitu. Iya, karena kalau kita lihat ini ya. Ini pasti akan dicat merah nanti. Ya, jadi untuk tangan-tangan valve itu dicat merah. Nah ini filling pipe ya, arahnya ke sini. Oke. Kemudian lampu-lampu di atas kita naik ya. Atau kita selesaikan bawah dulu, kita naik dari belakang aja. Oke, ini ada hose dan nozzle disimpan di sini. Kemudian sopep ini isinya serbuk kayu, pasir sama skop. Itu kemudian ini kotak untuk enggak usah dibuka ya, berat. Iki sini pompa stripping kalau misalnya untuk apa pengeringan ya, emergency. Kemudian ini manifold, manifoldnya, tangga manifold. Dan ini kemarin yang ada kerusakan itu pipa-pipa hidroliknya udah diperbaiki nampaknya dan udah dicat bagus. Oke, untuk deck sama ini cover dam. Kemudian itu untuk pemadam di atas sudah. Ah ya, ini sekali lagi COT fan. Ini pipa ventilasi ya, jadi ini bukan hiasan.
bukan apa bukan kaki jembatan, tapi dia pipa udara. Nah, ini berfungsi sebagai pipa udara. Jadi pipa-pipa yang dari deck ini berfungsi sebagai pipa udara. Nah, ini COT van, COT 15. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini sampai COT 15 karena penamaan tangkinya itu 1, 2, 3, 4, bukan 1P, 1C, 1S, bukan, tapi kanan ke kiri, kiri ke kanan itu dihitung masing-masing gitu. Oke, jadi secara umum seperti ini. Itu kerennya, kren SWL 20 KN atau 2 ton. Coba kita naik ya, kita lihat di atas. Ini nanti dicat warna kuning ya bro, warna kuning. Ini sementara belum dicat, baru warna hijau. Oke, kemudian di sini ada PV valve. Salah satu syarat flashpoint di bawah 60 yaitu PV valve ini. Jadi di sini kita lihat ada 3 ya. Ada 3 itu, 1, 2, dan 3. Nah, itu kalau enggak terlihat ya, 1, 2, 3. Jadi 1 di depan itu ada 2. Jadi ada 3. Ini menandakan kapal ini bisa 3 grade. 3 grade dan juga 3 grade secara storage ya. Nah, untuk sistem bongkar muatnya dia bisa 2 grade simultan. Diketahui bisa 2 grade simultan dari sini. Jadi ini dipisahkan dengan 2 valve. Jadi kalau misalnya mau dipakai dua manifold ini bisa, valve ini dimatikan. Sebenarnya 1 aja cukup, cuma kemarin Pertamina ada rekomendasi bahwa untuk memastikan benar-benar blind antara manifold 1 dan manifold 2 itu harus dikasih ini flank blind di situ. Nah, cuma di sini tidak dipasang flank blind tapi dikasih fleksibel. Ketika mau benar-benar di blind itu fleksibel diambil, kemudian diganti menggunakan flank buta. Ya, kita nyebutnya flank buta. Buta karena tidak punya lubang ya. Mungkin yang punya lubang itu kadang-kadang juga tidak buta. Oke, nah ini yang kedua, ini yang ketiga. Ini ada pemadam. Ini sudah kita servis. Oh belum diservis. Rencananya berangkat tanggal akhir bulan. Akhir bulan. Ini. Tapi ini servisnya masih setahun. Ini Desember 19, kemudian sampai Desember 2020. Jadi belum waktunya servis. Ini ada pemadam powder. Di depan ada 2. Kemudian ada fresh water juga. Nah, ini proses itu ya, anti slip ya. Jadi pertama dicat hitam dulu, baru dikasih pasir mas ya. Iya mas. Baru dikasih pasir, kemudian pasirnya nempel, baru dicat hitam lagi mas ya. Iya. Tunggu udah kering mas. Oke, tunggu udah kering kasih cat hitam lagi. Jadi ini pasir ya teman-teman ya. Oke, nah ini. Ini ada yang jual tadi supplier cat untuk ini. Jadi ini ada cat. Jadi ada salah satu perusahaan itu bikin cat yang khusus untuk anti slip ini, tapi 20 liter 5 juta. Ya, selama kita bisa bikin sendiri ya, kita berkreasi sendiri lah. Ini 2,5 tahun masih oke. Cuma tiap kali ngedok memang harus diperbarui. Ini ada tangki fresh water. Oke. Kemudian kita lihat dari atas. Jadi ini ya, ini adalah gangway dari dekos bagian belakang ke dekos bagian depan. Di sini ada gangway, dan di antara gangway ini, sepanjang gangway ini ada beberapa tangga seperti yang kita lihat, 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang paling belakang. Nah, ini sambil ngecat, ini ada Pak Haji lagi mempersiapkan cat untuk catnya. Jadi supaya tidak melebar ke kanan kirinya, maka dikasih itu ya mas ya, dikasih solasi. Jadi rapi nah. Terpisah, benar-benar terpisah antara hijau sama kuning mas ya. Oke, sip. Nah, ini untuk aksesnya. Ini sebenarnya kemarin tujuannya itu untuk dikasih ini ya, dikasih speedboat. Tapi nanti mungkin juga akan dipakai untuk tempat speedboat kanan kiri. Dia ada 2. Nah, ini kanan kiri. Itu. Oke, mungkin cukup itu untuk di bagian deck ya. Nanti kita akan masuk ke engine room dan juga pump room. Nah, ini ada lampu 500 watt. Ada 3 biji. Kanan kiri ada 6 berarti. Nah, itu. Ini
Ini menghadap ke depan, menghadap ke manifold, yang di depan sana menghadap ke belakang. Oh sorry, ada 4, berarti 8 lampu. Jadi itu ya kalau kita lihat dari belakang. Jadi pipa-pipa ini bukan hiasan ya, dia pipa udara. Pipa udara dari masing-masing cargo oil tank. Jadi satu cargo oil tank ada 2 pipa udara. Yang disatukan, yang ketemu jadi satu ke pipa udara gede. Nah itu ke PV valve itu. Jadi di sini ada 3 grade. Jadi kalau kita lihat ada oil bars, ini ada pipa udara 3, berarti dia 3 grade storage. Nah kalau yang itu yang sedang kita bangun itu, nah itu untuk storage-nya sejumlah tangki itu, karena di setiap tangki ada pipa udaranya, makanya untuk storage-nya dia bisa sejumlah tangki. Jadi kalau ada minyak itu ada 12 grade, dia bisa disimpan di situ. Nah cuma untuk loadingan-loadingnya tetap 2 grade simultan. Saya nanti ini repot ngekat loh ini gara-gara ada suaramu masuk. Oke ya. Nah ini kalau kita lihat dari belakang sudah bagus ya. Jadi bener-bener kayak playgroup, warna-warni. Cuma ya itu tadi, sekali lagi untuk pekerjaan di kapal tanker itu memang waktu di darat itu sangat sempit sekali. Jadi di kapal itu perlu hiburan, makanya kita bikin warna-warni sini supaya kelihatannya itu ceria terus gitulah. Oke, kita akan ke kamar pompa dulu. Jadi kita akan ke ini ya, ke deck house bagian belakang. Di deck house bagian belakang ini ada akses ke pump room sama ke engine room. Kita coba naik. Nah ini ada gangway, kemudian ke kanan kiri ada juga lorongnya, ada gangway. Kemudian ini tempat sampah ya, biru, hijau, merah ya, hijau langit, hijau daun, dan merah. Ini untuk tempat sampah. Ini permintaan dari Pertamina juga, jadi sampah-sampah itu harus dipisahkan antara sampah dapur, plastik, dan organik dan anorganik. Oke, kita akan coba ke pump room dulu ya. Jadi di sini ada pump room. Itu alarm. Jadi alarm ini ada 2 untuk alarm di cargo pump room. Jadi ketika ada gas yang berlebihan di dalam cargo pump room itu, maka ini akan bunyi. Kemudian ini alarm untuk high level alarm untuk kargo. Nah ini apa, high level alarm. Kemudian itu lampu indikatornya. Oke, kita akan masuk ke pump room ya. Jadi bagusnya kapal ini didesain dengan 2 pintu. Saya mundur lagi ya. Jadi ini pintu utama watertight. Kemudian di dalam itu ada pintu kedua gas tight. Semua kapal yang saya desain di Bahari Mas ini semuanya ada 2 pintu untuk akses ke baik itu ke engine room maupun ke pump room. Jadi ini ada watertight, kemudian itu ada gas tight door. Oke, kita masuk. Nah ini gas tightnya. Nah, ini bisa tembus juga. Kita bisa ke kanan kiri dari pintu ini. Bisa tembus langsung dari port dan starboard. Nah ini akses ke kamar pompa. Oke. Sip. Nah itu kalau mau keluar langsung itu bisa naik ke sana. Kemudian itu ada pemadam 2 biji kanan kiri ya. Di situ juga 2 biji. Oke. Terus ini ada sekali lagi warna-warni ya. Ben ABK-ne seneng aja. Kayak ning anu, jadi ceria. 17 Agustus. Tapi kono biru nih. Oke. Jadi ini manifold untuk kargo ya. Manifold kargo. Di sini ada 3 line. Grade 1, grade 2, dan grade 3. Ada 3 line dari depan. Nah, kemudian ini dari pompa, dan ini ada bypass. Nah, ini pompanya, pompa kargo. Nah sekali lagi karena ini kapal flash point di bawah 60, maka penggerak pompa kargo ini ada di sisi sebelahnya, ada di engine room.
dia menggunakan penembusan seperti ini. Jadi ada penembusan, itu engine-nya itu ya. Nah itu kita lihat di jendela. Nah itu engine-nya yang menggerakkan pompa kargo. Bukan hanya pompa kargo yang dipisahkan, semua pompa dan juga motor yang ada di dalam kargo pump room ini tidak boleh ada elektromotor. Ini termasuk salah satunya ini satu kargo pump. Kemudian di sebelah sini ada stripping. Ini stripping pump. Stripping pump ini juga penggeraknya terpisah. Jadi dia ada dua ya. Ada di sebelah kanan dan kiri di sana. Nah, di sana itu. Nah, di sini penggeraknya juga ada di sisi engine room. Di sisi engine room. Nah, ini pompa stripping. Kemudian satu lagi blower. Blower ini juga penggeraknya ada di sisi engine room di sebelah sana. Nah, gitu. Blowernya juga ada dua, ini suction ya. Ada suction dan ada natural fan. Nah, di sana ada blower juga. Kemudian ini ada line untuk ya saat ini masih ini ya. Masih menggunakan air untuk mendorong sisa minyak di dalam pipa-pipa bongkar ini. Oke. Jadi ini adalah salah satu persyaratan dari kapal yang muatnya flashpoint di bawah 60. Semua elektromotor tidak boleh ada di dalam ruangan ini. Itu blower, stripping, dan juga kargo penggeraknya ada di engine room. Ini kanan kiri sama. Oke, kita akan ke engine room. Nah, oke. Ini akses ke engine room sama. Jadi selain ada watertight, juga ada gas tight. Nah ini gas tight door, ini watertight door. Ini funnel ya, exhaust untuk knalpot. Oke, sebelum masuk ke engine room kita ke belakang dulu. Dreng. Nah ini warna-warni lagi ya. Sekali lagi tujuannya bukan apa-apa, yaitu supaya ABK-nya selalu ceria aja. Di sini ada toilet, itu gudang, dan sebelah sana toilet juga mas ya? Atau gudang mas? Oh gudang cat. Ini? Oh barang-barang. Ini toilet ya. Oke. Kemudian ini ada mooring wing satu. Oke. Kita ke engine room. Ini watertight. Kemudian ini gas tight door. Sekali lagi kanan kiri ya. Jadi tembus antara kanan dan kiri. Dan di sini ada 4 buah pemadam dengan kapasitas sebenarnya bukan P50, ini 100 kilo ya. Tapi karena kita tidak punya stiker yang 100, maka kita kasih 50. Ini tidak masalah, ini sah. Kalau saya kasih 200 itu tidak boleh. Kalau isinya 100 saya tulis 50 tidak masalah. Karena isi lebih banyak daripada keterangan itu, saya rasa tidak ada masalah. Dapur, kemudian ruang makan, ABK, gelap. Yos, langsung ya mas ya ke engine room. Ini oh ya sih mas. Ini akses ke engine room ada 2. Jadi dari sebelah sini dan sebelah situ. Tapi sama. Turunnya nanti ketemunya sama. Oke. Masih sama, cuma di sini agak rapi aja, agak bersih lah. Sebelum pengedokan kan juga saya ada tunjukkan di dalam engine room ini ya. Jadi masih sama. Dia ada pompa ini priming. Sebenarnya biasanya mereka sebutnya pancing ya. Nah ini priming. Dia untuk mancing balas, pemadam itu. Dan ini gensetnya ada 4. Ini saya tunjukkan sebelah starboard ya. Jadi di starboard itu di sini ada genset besar. Ini untuk kalau mau mengoperasikan wind jangkar atau segala macam yang kapasitasnya gede-gede itu. Kemudian untuk lighting sama ketika kapal berjalan itu pakai yang kecil ini. Lalu di sana ada pompa pemadam sama pompa balas. Nah ini balas dan pemadam.
Kemudian ini ada genset kecil dan genset besar ya. Nah, seperti ini. Ini kapasitasnya pirang KVA lagi, Mas? Berapa KVA lagi? Lali rek. Aku sing gambar lho lali. Piro? Piro? 290 kW. Nah, 300 kVA ya Alpina ini. Ini untuk penggantian itu oli. Jadi di sini ada oli bilas, oli bersih ya. Nah, jadi pada saat ganti oli itu dibilas dulu. Jadi oli kotor dikeluarkan, kemudian dibilas, flashing ya. Kemudian baru diisi oli bersih dan pengisiannya istimewir. Pakai kayak di pom-pom bensin itulah. Nah, ini kayak pompanya. Ini pompa oli bilas dan oli bersih. Mungkin sama. Ini filter rakor, orang sini bilangnya rakor. Ini filter ya. Oke. Sip. Kemudian untuk si chestnya dia ada ruangan tersendiri. Nah ini ruangan si chest enggak apa-apa. Saya enggak masuk, cuma nunjukkan gini aja. Itu gelap wong. Ya wis, enggak usah mlebu. Itu ruangan si chest. Oke. Ini priming tadi, kemudian ini ada kompresor. Ya, kompresor untuk itulah, untuk nyuci-nyuci. Nah, ini yang tadi ya. Ini motor penggerak blower di pump room tadi. Nah, ini motor blower yang di pump room tadi, penembusannya dia ada di kamar mesin atau engine room. Kemudian itu untuk pompa kargo. Pompa kargo di sana ada ini penggeraknya pakai Weichai 500 HP. Nah, ini. Nah, tadi di situ di dalam itu ada di sisi sana. Nah, itu ada pump room ya di sana. Oke, jadi pompa kargo digerakkan dengan diesel ini. Nah, ini ada dua kanan kiri. Itu begitu juga dengan pompa stripping. Nah, ini motor pompa stripping tadi yang kanan kiri tadi menggunakan elektromotor ini. Sekali lagi dia dipisahkan. Nah, ini sering diisi grease nanti untuk itu diisi grease. Ini pompa satu untuk slop tank. Itu. Oke. Kemudian ini ada balas. Ada dua balas discharge manifold dan balas filling manifold. Nah, itu. Oh, ini untuk discharge, sorry. Jadi satu deret ini. Nah, ini satu deret ini. Ini untuk discharge semuanya. Ini tangkinya sampai 10 buah tangki dikasih discharge semua. Itu untuk balas. Kemudian fillingnya ada di atas itu. Itu untuk filling. Nah, ini. Ada 10 tapi dipisahkan kanan kiri ya. Dari di sini dari 6 sampai 10. Kemudian ada di sebelah port side sana itu ada 1 sampai 5. Jadi tadi saya ada di starboard. Ini sekarang kondisi di port side sama persis. Jadi benar-benar simetri. Posisi peletakan genset besar, genset kecil, pompa balas dan pompa pemadam. Begitu juga ada ini untuk overboard bilga. Jadi ini pompa bilganya ada 2, balasnya 2, pemadamnya 2. Kemudian sama untuk pengisian oli, untuk kuras oli. Nah, di sini ada 2 juga, 2 pompa, 2 pompa di sebelah kanan kiri. Jadi ada 4 totalnya. Oke, sama itu untuk penggerak blower di sebelah port side. Dan juga si chest juga ada di sebelah kiri. Akses masuk ke area si chest room. Cuma ini gelap. Aku ya wedi rek. Oke, jadi itu keseluruhan yang ada di dalam engine room ya. Oh ya, sorry, ini ada panel MSB, panel listrik ada di sini. Ini untuk genset kecil kanan kiri. Apa? Untuk apa ini? Oh, itu panel-panel untuk ini pompa-pompa ya. Sorry, ini panel-panel untuk pompa-pompa kecil itu kanan kiri. Dia ada ini panel utama. Oke.
Oh ya, listnya ada di sini ya. Jadi orang melihat angka-angka ini, kemudian dia nyocokkan di sini mau nyalakan apa, dia udah ready. Di sini ada OWS, tapi kayaknya tidak bakalan pernah dipakai ini karena ini tongkang tidak ada bilga ya. Bilganya bisa dibersihkan dengan menggunakan lap atau kanebo, tidak perlu dihisap dan dipisahkan pakai OWS. Oke, untuk engine room seperti itu. Bahkan ini terakhir ya, jadi deck kita sudah, pump room sudah, engine room sudah. Jadi kondisinya seperti ini ya, warna-warni tapi bagus. Nah, ini salah satu syarat dari Pertamina juga, jadi di engine room harus dikasih CCTV. Ini ada satu, ada dua ya, kanan kiri ya. Oh iya, kanan kiri dua, itu CCTV. Dan CCTV ini nantinya akan dikonekkan ke VSAT kalau udah dipasang VSAT, komponen mahal yang disyaratkan oleh Pertamina. Oke, itu saja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada yang perlu ditanyakan atau dikomentari, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih Mas Anam sudah menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.